Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, memasuki bab yang ke-28. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan babu maja'a fit tatayyur, bab tentang at-tatayyur. Maksud bab ini penjelasan tentang salah satu bentuk kesyirikan yang disebut tatayyur. Sering diterjemahkan dengan merasa takut sial. Tetapi hakikat tatayyur bisa juga pada kebalikannya, yaitu merasa beruntung dengan sesuatu yang tidak Allah tetapkan padanya keberuntungan. Dan secara bahasa, tatayyur itu sendiri dari kata at-tayr, burung. Lalu kenapa disebut tatayyur? Karena orang Arab jahiliyah dahulu, mereka untuk mengetahui apakah akan beruntung atau akan sial, menerbangkan burung. Mereka menerbangkan burung. Kalau terbang ke arah tertentu, mereka anggap beruntung. Kalau ke arah yang lainnya, mereka anggap sial. Atau mereka ragu-ragu. Apakah beruntung atau sial? Jadi ini asal penamaan at-tatayyur. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau mengatakan, di dalam istilah, tatayyur itu adalah at-tasya'um bimar'iyyin au masmu'in au ma'lumin. Merasa takut sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengarkan atau yang diketahui. Contoh yang dilihat itu seperti keyakinan sebagian masyarakat. Kalau melihat orang albino atau yang kulitnya itu putih agak kekuningan, mereka anggap itu mendatangkan kesialan. Maka ini termasuk syirik dan termasuk khurafat. Contoh yang didengar seperti suara hewan tertentu. Mereka anggap jika mendengar itu mendatangkan kesialan. Di sebagian masyarakat, kalau mereka ingin keluar rumah, lalu terdengar cecak berbunyi, yaitu mengeluarkan suaranya, mereka anggap itu pertanda sial. Maka keyakinan seperti ini adalah syirik dan khurafat. Contoh yang diketahui seperti meyakini angka-angka tertentu
mendatangkan kesialan. Contoh angka 4 dan angka 13. Dan kita semuanya tahu, ini bukan sekedar cerita di kampung-kampung saja. Di kota-kota besar, di gedung-gedung bertingkat, di hotel-hotel berbintang, atau di mall, ketika kita masuk ke liftnya, kita bisa melihat tidak ada lantai 4, tidak ada lantai 13. Karena mereka menganggap angka itu mendatangkan sial. Begitu pula di sebagian perumahan, bahkan di perumahan elit. Rumah-rumahnya bagus. Yang katanya orang-orang yang tinggal di situ sudah terpelajar. Tapi faktanya masih bodoh. Masih percaya dengan hal-hal yang gak masuk akal. Sehingga di perumahan itu tidak ada rumah nomor 4, tidak ada rumah nomor 13. Adanya nomor 3, 3A. Kemudian nomor 5, nomor 12 dan 12A. Kemudian nomor 14. Karena merasa angka itu bisa mendatangkan kesialan. Dan kasus yang lain, kebetulan hari ini kita masuk bulan Muharram. Sebagian masyarakat juga menganggap bulan ini adalah bulan sial untuk menikah ataupun untuk melakukan hajat-hajat tertentu. Dan ini kasus yang terjadi pada sebagian masyarakat. Sampai ada orang yang punya gedung yang biasa disewakan untuk acara pernikahan. Katanya di gedung itu, kalau di bulan Muharram atau mereka sebut juga bulan Suro, hampir tidak ada yang menyewa. Sementara di bulan lain, gedung itu full booking. Dan harga sewanya jadi mahal. Tapi di bulan Muharram, sudah kasih diskon pun tetap sepi. Ini fakta yang terjadi. Bahkan terjadi di kota-kota besar, bukan hanya di kampung-kampung. Maka ini termasuk syirik. Di mana letak kesyirikannya? Ada dua. Yang pertama, dalam penetapan sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab yang Allah tetapkan. Jadi syirik ini masuk dalam kategori syirkul asbab. Syirik meyakini sesuatu sebagai sebab, yaitu sebab kesialan atau sebaliknya sebab keberuntungan. Seperti meyakini angka 10 angka keberuntungan. Atau bulan tertentu bulan keberuntungan. Padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab. Maka itu syirik. Kenapa syirik? Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab. Karena hanya Dia khaliqu kulli syai'. Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Yang menakdirkan segala sesuatu. Maka hanya Dia yang mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab, apakah sebab kemanfaatan atau kemudaratan. Dan ingat, tidak ada sesuatu apapun yang Allah tetapkan sebagai sebab kesialan kecuali satu, yaitu dosa-dosa kita. Sebagaimana insya Allah akan kita bahas dalilnya. Sebab yang kedua, mengapa dihukumi syirik? Karena orang yang takut sial atau sebaliknya merasa beruntung terhadap sesuatu, hatinya bergantung kepadanya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal.
kamu bergantung hati kalau kamu benar-benar beriman. Inilah dua sudut pandang yang menunjukkan bahwa takut sial itu syirik. Pertanyaannya, syirik besar atau syirik kecil? Tergantung keyakinan. Kalau seseorang meyakini sesuatu itu dapat memunculkan kesialan dengan sendirinya atau keberuntungan dengan sendirinya, maka syirik besar. Tapi kalau dia meyakini sesuatu itu hanya sebab Allah yang menakdirkan, maka syirik kecil. Kenapa masih disebut syirik kecil? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab. Mari kita lihat dalil-dalil dalam bab ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dalil yang pertama, wa qaulillahi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 131. Ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, hanyalah kesialan mereka berasal dari ketetapan Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat ini jemaah sekalian berbicara tentang Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikut-pengikutnya. Mereka menganggap Nabi Musa alaihissalam dan pengikut beliau itu mendatangkan kesialan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Kata Allah, kesialan mereka adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu karena dosa-dosa mereka. Dalil yang kedua, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yasin ayat ke-19. Qalu, mereka, para rasul itu berkata, yaitu berkata kepada kaum yang menentang mereka, ta'irukum ma'akum, kesialan kalian akibat dosa-dosa kalian. A'in dzukirtum, apakah tatkala kalian diperingatkan, kalian menganggap yang memberi peringatan itu mendatangkan sial? Bal antum qaumum musrifun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Jadi ayat ini juga berbicara tentang umat terdahulu yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap para rasul yang mengingatkan mereka penyebab kesialan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka melalui lisan para nabi dan rasul tersebut alaihi wassalatu wassalam, bahwa justru penyebab kesialan mereka adalah karena dosa-dosa mereka. Dan inilah jemaah sekalian, satu-satunya sebab kesialan, perbuatan dosa hamba. Oleh karenanya, kalau kita meyakini dosa itu sebab kesialan, itu tidak syirik. Kenapa? Karena itu memang kenyataan. Dari mana kita tahu? Dari dalil syar'i. Itu pun masih ada solusi. Apa solusinya? Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak istighfar dan amal soleh, agar dapat menghapus dosa-dosa itu. Terutama kita di bulan Muharram dan di bulan-bulan haram secara umum, yaitu
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab lebih diwajibkan untuk bertaubat. Meskipun taubat itu kewajiban sepanjang hidup kita. Tapi di bulan-bulan mulia, termasuk bulan Al-Muharram, tidak diragukan lagi lebih wajib untuk kita bertobat. Karena jemaah sekalian, dosa-dosa di bulan haram itu menjadi lebih besar. Sebagaimana pahala dilipat gandakan karena kemuliaan bulan haram. Sayangnya, masih ada orang yang malah berbuat dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Menganggap bulan Al-Muharram adalah bulan sial. Maka dua ayat ini, surat Al-A'raf 131 dan surat Yasin ayat 19, menjelaskan kepada kita takut sial itu adalah amalan jahiliyah yang dilakukan oleh orang musyrik dahulu. Sebagaimana kata Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah, munasabatul ayatain lil bab. Kesesuaian dua ayat ini dengan bab yang kita bahas, annallaha dzakara anna tatayyura min amalil jahiliyah wal musyrikin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam dua ayat ini bahwa tatayyur, takut sial itu termasuk amalan jahiliyah dan orang-orang musyrik dahulu. Wa qad dhammahumullahu ta'ala wa maqatahum. Maka Allah mencelah perbuatan mereka tersebut dan murka kepada mereka. Oleh karenanya jemaah sekalian, kalau kita melakukan tatayyur, takut sial, di dalamnya juga ada tasyabbuh. Meskipun belum sampai dihukumi syirik besar, baru syirik kecil, maka di dalamnya juga ada tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang kafir. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan keras, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Jadi jemaah sekalian, di sini kita juga bisa memetik pelajaran. Tatayyur, takut sial itu kesyirikan yang sudah sangat tua. Bayangkan, dari masa Fir'aun, dan bisa jadi sudah ada sebelum Fir'aun. Fir'aun merasa sial dengan Nabi Musa alaihissalam dan pengikut-pengikut beliau. Namun sayangnya sampai hari ini masih ada. Dan ini juga bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana mungkin orang yang cerdas percaya hanya karena angka-angka tertentu memberi pengaruh pada nasib seseorang yang nggak bisa dijelaskan secara ilmiah. Ada hubungan apa angka 4 dan angka 13 dengan nasib sial seseorang? Sama sekali nggak ada hubungan. Nggak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Makanya selalu saya ingatkan, di antara keistimewaan ajaran Islam adalah sesuai dengan akal sehat. Karena jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan akal kita. Lalu Allah Tabaraka wa taala menurunkan pedoman hidup kita. Lalu Allah suruh memahaminya dengan akal kita. Bukan menentangnya dengan akal kita, tapi memahaminya dengan baik. Maka tidak mungkin kalau kemudian ajaran yang Allah turunkan sebagai pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan akal sehat. Oleh karenanya dalam Al-Quran banyak ayat menyuruh kita berfikir menggunakan akal sehat kita. Afala ta'qilun? Tidakkah kamu berakal?
Artinya, tidakkah kamu gunakan akalmu untuk memahami? Dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu agar kamu berakal. Maka hakikat orang yang berakal adalah yang tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti semua yang bertentangan dengan ajaran Islam bertentangan dengan akal sehat. Maka ini sebagai contoh. Nggak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Bagaimana mungkin bulan Muharram bisa memberi pengaruh pada pernikahan seseorang? Apa coba hubungannya? Nggak masuk akal. Oleh karenanya jemaah sekalian, Islam mengajarkan kepada kita agar menjadi orang yang cerdas, berpikir dengan akal sehat. Maka disinilah pentingnya belajar, menuntut ilmu agama, supaya kita pintar dan tidak gampang dibodoh-bodohi. Dalil yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular. Maksudnya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah. Wala tiyarah, dan tidak ada kesialan. Maksudnya tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Allah tetapkan. Dan yang Allah tetapkan hanya satu penyebab kesialan. Apa itu? Dosa-dosa kita. Sebagaimana tadi di surat Yasin ayat 19. Walahamah, dan tidak ada burung hantu. Maksudnya tidak benar keyakinan mereka kalau burung hantu hinggap di rumah seseorang, maka anggota rumah itu, anggota keluarga di rumah itu akan mati. Itu khurafat. Wala safar, dan tidak ada bulan safar. Maksudnya tidak benar kalau bulan safar itu mendatangkan kesialan. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Zada Muslim, Imam Muslim menambahkan lafaz wala nau'a, dan tidak ada bintang. Maksudnya tidak ada bintang yang menjadi sebab turunnya hujan. Insyaallah ta'ala tentang ini ada pembahasan tersendiri, termasuk syirik meyakini ada bintang-bintang penyebab turunnya hujan. Karena itu bukan sebab yang Allah tetapkan. Wala gul, dan tidak ada hantu yang dapat menyesatkan jalan manusia seperti ketika dia berjalan di tengah hutan. Maksudnya tidak ada kemampuan hantu tersebut, setan atau jin tersebut, kecuali terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, ini ada 6 yang dibantah oleh Nabi Muhammad SAW terkait dengan keyakinan jahiliyah. Pertama, meyakini penyakit menular itu terjadi dengan sendirinya. Maka dibantah oleh Nabi SAW bahwa itu terjadi dengan izin Allah. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi, tersebar penyakit menular. Kalau tidak, maka tidak. Meskipun sudah ada yang tertular, kalau Allah tidak menghendaki tersebar, tidak mungkin tersebar. Bukan berarti kita tidak berusaha menjaga diri. Menjaga diri dari penyebaran virus menular itu juga diperintahkan oleh syariat. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan tentang wabah ta'un, salah satu penyakit menular, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kalau kalian mendengarkan wabah taun terjadi di satu daerah, maka jangan kamu datangi daerah tersebut.
Dan kalau terjadi di satu daerah, sedangkan kamu berada di daerah itu, maka kamu tidak boleh keluar darinya demi menyelamatkan diri darinya. Jadi Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan apa? Lockdown. Itu kan bahasa kita ketika pandemi dahulu. Jadi kita tetap usaha. Tapi kita juga harus yakin tidak akan tersebar penyakit menular kecuali dengan izin Allah. Yang kedua, ini pembahasan kita. Kata Nabi SAW, tidak ada kesialan kecuali yang Allah tetapkan, dan yang Allah tetapkan hanya satu, yaitu dosa-dosa kita. Yang ketiga, tidak ada burung hantu yang menjadi pertanda kematian anggota rumah atau anggota keluarga di rumah tersebut. Ini khurafat. Yang keempat, ini juga masuk dalam pembahasan kita. Tidak ada bulan Safar yang bisa mendatangkan kesialan. Persis seperti keyakinan terhadap bulan-bulan lain. Termasuk keyakinan bulan Muharram, atau mereka sebut juga bulan Syura, dapat mendatangkan kesialan kalau terjadi pernikahan. Sehingga mereka tidak mau menikah di bulan Muharram. Nah, jemaah sekalian, kasus yang serupa juga terjadi di masa jahiliyah. Tapi keyakinan mereka bukan bulan Muharram, melainkan bulan Syawal. Jadi, keyakinan seperti ini juga sudah sangat tua. Sejak masa jahiliyah. Orang-orang jahiliyah meyakini menikah di bulan Syawal mendatangkan kesialan. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam riwayat Muslim, membantah mereka. Beliau mengatakan, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal." Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi aku di bulan Syawal. Wa banabi fi Syawal. Dan juga mulai hidup bersama denganku di bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahdha indahu minni. Maka siapakah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih beliau cintai daripada aku? Jadi Aisyah meyakini, dan itu benar, beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwa beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal? Itu untuk membantah keyakinan jahiliyah. Sebagaimana diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim. Beliau berkata, "Wa qasadat Aisyatu bihadzal kalam radda ma kanatil jahiliyah alaihi." Dan maksud Aisyah radhiyallahu anha dengan ucapan beliau ini adalah untuk membantah keyakinan jahiliyah, yaitu keyakinan syirik mereka. Wa ma yatakhayyaluhu ba'dul awam al-yaum. Sama kata beliau dengan takhayul sebagian orang awam hari ini. Min karahati at-tazawwuj wat-tazwij wad-dukhul fi Syawal. Yaitu mereka tidak suka menikah, menikahkan, dan hidup bersama suami istri atau melakukan hubungan badan di bulan Syawal. Wa hadza batilun la asla lahu. Maka ini batil, tidak ada asalnya. Wa huwa min athari al-jahiliyah. Dan ini termasuk sisa-sisa jahiliyah. Kanu yatatayyaruna bidzalik. Mereka melakukan tatayyur, takut sial dengan bulan Syawal. Makanya jemaah sekalian, di sini ada perbedaan pendapat ulama. Apakah disunahkan menikah di bulan Syawal atau
di bulan yang masyarakat sekitar kita menganggap itu bulan yang sial untuk menikah. Kalau pendapat yang pertama, itu pendapat banyak ulama Syafi'iyah, termasuk Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa sunnah menikah di bulan Syawal. Tetapi banyak ulama yang lainnya mengatakan yang sunnah, yang lebih tepat adalah kita menikah di bulan yang masyarakat di sekitar kita menganggap itu sebagai bulan sial untuk menikah. Oleh karenanya lebih tepat di daerah kita misalkan, kalau masyarakat meyakini bulan Muharram ini bulan sial, disunahkan kita menikah di bulan ini, bulan Muharram, bukan bulan Syawal. Kan tujuan Aisyah radhiyallahu anha untuk membantah keyakinan mereka, untuk memperlihatkan kepada mereka ini bukan bulan sial untuk menikah, untuk menerangkan kepada mereka itu keyakinan yang khurafat, yang tidak ada asal usulnya, yang bertentangan dengan akal sehat. Jadi insya Allah pendapat yang lebih kuat, disunahkan menikah di bulan yang masyarakat di sekitar kita menganggap itu bulan sial untuk menikah. Kalau begitu, sunnah menikah di bulan Al-Muharram untuk di daerah kita. Jadi yang mau menikah masih cukup waktu insya Allah. Ini baru 1 Muharram kan? Untuk siap-siap masih bisa. Ada yang mau menikah? Jadi ini sunnah. Maka di sini juga kita bisa memetik pelajaran. Para sahabat, para istri Nabi SAW membantah kesyirikan, menjelaskan tentang batilnya kesyirikan, mengajak orang untuk berfikir menggunakan akal sehat agar tidak melakukan perbuatan dosa syirik. Kemudian yang kelima, dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan bahwa keyakinan adanya bintang tertentu penyebab turunnya hujan itu tidak benar, bahkan itu syirik, sebagaimana insya Allah akan kita bahas lebih detail pada babnya. Dan yang keenam, beliau menafikan adanya gul, yaitu setan dari kalangan jin yang suka membuat manusia tersesat jalan. Misalkan ketika dia masuk hutan, dia pun nggak bisa keluar dari hutan itu. Tetapi jemaah sekalian, maksud beliau bukan hantu seperti itu tidak ada, bukan. Hantu seperti itu mungkin saja ada, tetapi dia tidak bisa berpengaruh dengan sendirinya, tidak bisa membahayakan manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud beliau di sini, solusinya adalah kita minta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa taala. Yang menjadi pembahasan kita adalah permasalahan yang kedua. Sehingga Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah menegaskan, munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab yang kita bahas, annahu yadullu ala ibtalit tiarah, bahwa hadis ini menunjukkan atas batilnya takut sial. Wa annaha i'tiqadun jahiliyun, dan bahwasanya itu adalah akidah jahiliyah. Dinisbatkan kepada al-jahal, yaitu kebodohan. Tidak menggunakan akal sehat. Makanya di sini kita bisa memetik pelajaran kebodohan termasuk pintu kesyirikan yang sangat besar. Maksudnya bodoh gimana? Nggak ngerti matematika, nggak paham ilmu bisnis. Bukan. Tapi bodoh nggak ngerti ilmu agama. Karena faktanya, jamaah sekalian, tadi sudah saya berikan contoh, di kota-kota besar, yang katanya orang-orang sudah terpelajar, sekolah tinggi, tapi masih percaya dengan adanya sebab-sebab kesialan. Menunjukkan mereka bodoh. Oleh karenanya ketika Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam,
Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan untuk kami patung sebagaimana patung-patung mereka. Qala, maka Nabi Musa alaihissalam menegaskan, innakum qaumun tajhalun. Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Maka disinilah pentingnya menuntut ilmu. Kita masuk ke dalil yang berikutnya. Walahuma an Anasin radhiyallahu anhu qala. Juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarah. Tidak ada penyakit menular, yaitu yang terjadi dengan sendirinya tanpa izin Allah. Wala tiyarah, dan tidak ada kesialan, yaitu kecuali kesialan yang Allah tetapkan, dan Allah hanya menetapkan satu saja penyebab kesialan, yaitu dosa-dosa kita. Jadi lafaz hadis ini bagian awalnya sama persis dengan hadis sebelumnya. Kemudian lanjutannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'jibuni al-fa'al. Wa yu'jibuni al-fa'al. Dan yang aku sukai adalah al-fa'lu. Qalu, wa mal fa'lu? Para sahabat pun bertanya, apa itu al-fa'lu ya Rasulullah? Qala, maka beliau menjawab, al-kalimatu thayyibah, kalimat yang baik. Imam Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, munasabatu dzikril hadits lil bab. Munasabatu dzikril hadits fil bab. Kesesuaian penyebutan hadis ini dengan bab yang kita bahas. Anna fihi bayana annal fa'la laisa minat tiyarah al-manhi anha. Bahwasannya di dalam hadis ini ada penjelasan bahwa al-fa'lu, kalimat yang baik, tidak termasuk at-tiyarah, rasa takut sial yang terlarang. Jadi maksudnya jemaah sekalian, kita bersikap optimis dengan kalimat-kalimat yang baik, maka itu boleh. Sebagai contoh, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim pasukan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka bagaimana detail jalannya peperangan, Umar selalu minta laporan. Oleh karenanya, secara berkala Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim utusan untuk melapor kepada Umar dan minta arahan-arahan dari Umar. Lalu datang seseorang melapor bagaimana jalannya peperangan. Setelah itu Umar bertanya kepadanya, siapa namamu? Dia menjawab, Qarib bin Dhafar. Qarib bin Dhafar. Maka Umar menjawab, Dhafarun qarib insyaallah. Apa artinya? Kemenangan yang dekat insyaallah. Jadi Umar bertafaul atau melakukan al-fa'lu, yaitu mengucapkan kalimat yang baik, dipetik dari nama orang ini. Orangnya namanya Qarib bin Dhafar. Namanya dekat, Qarib. Ayahnya bernama Dhafar, kemenangan. Maka Umar mengatakan, Dhafarun qarib insyaallah. Kemenangan sudah dekat insyaallah. Ini namanya al-fa'lu, kalimat yang baik. Maka ini dibolehkan di dalam syariat, bahkan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalamnya ada sikap optimisme. Sementara takut sial di dalamnya ada pesimisme. Dan itu tercela dalam syariat. Dan ada dua perbedaan utama
antara at-tiyarah dan al-fa'lu. At-tiyarah itu pada hal yang tidak disukai dan mengandung prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah akan menakdirkan yang buruk kepadanya. Ini kan prasangka buruk. Tanpa ada alasan yang jelas, Allah akan menimpakan keburukan kepadanya. Ini prasangka buruk. Sedangkan di dalam al-fa'lu, dalam hal yang baik, yang menyenangkan, dan mengandung prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diizinkan dalam syariat. Tetapi jemaah sekalian, tetap saja ya, tidak boleh menghubungkan antara sesuatu sebagai sebab dan akibatnya kalau tidak ada hubungan. Sebagai contoh tadi, angka 10. Tidak boleh kita yakini itu penyebab keberuntungan, karena memang itu bukan sebab. Jadi, meskipun al-fa'lu, kalimat yang baik, kalimat yang mengandung optimisme, itu dibolehkan dalam syariat, akan tetapi tetap saja tidak boleh kita menghubungkan antara sesuatu dengan akibat kalau tidak ada hubungan antara sebab dan akibatnya. Itu juga mengandung kesyirikan. Kita masuk dalil yang berikutnya. Qala rahimahullah wa li Abi Dawud bisanadin sahih an Urwah bin Amir. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Urwah bin Amir. Qala, beliau berkata, dzukiratit tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Disebutkan tentang at-tiyarah, takut sial, di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di hadapan beliau. Faqal, maka beliau bersabda, ahsanuha al-fa'al. Yang paling baiknya adalah al-fa'lu. Kalimat yang baik yang menumbuhkan optimisme. Sebagaimana telah kita bahas di hadis sebelumnya. Wala taruddu muslima. Dan janganlah rasa takut sial itu menghalangi seorang muslim, yaitu untuk melakukan hajat-hajatnya. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, maka apabila seorang dari kalian melihat sesuatu yang tidak dia sukai atau dia khawatirkan mendatangkan kesialan, falyakul, hendaklah dia berkata, yaitu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta. Tidak pula ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bik. Dan tidak ada upaya, tidak pula ada kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Jemaah sekalian, meskipun hadis ini ada perselisihan ulama apakah sahih atau dhaif. Karena Urwah bin Amir itu tabi'in, bukan sahabat. Sementara beliau di sini mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sehingga hadis ini termasuk mursal, dan mursal termasuk hadis dhaif. Tapi dari segi maknanya benar. Kenapa maknanya benar padahal hadisnya dhaif? Karena ada dalil lain yang sahih. Sehingga kata Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah, munasabatul hadis lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab yang kita bahas. Anna fihi ibtalat tiyarah. Bahwasanya dalam hadis ini ada penjelasan tentang batilnya at-tiyarah. Rasa takut sial. Atau menganggap dan meyakini sesuatu dapat mendatangkan kesialan selain yang Allah tetapkan, yaitu maksiat. Wa bayana ma tudfa'u bihi, dan penjelasan ucapan yang dapat menolak rasa takut sial. Meskipun hadis ini dhaif, tapi ucapan ini juga benar. Sehingga tidak mengapa andai kita amalkan, tapi tidak boleh dirutinkan. Dan tidak boleh diyakini bahwa itu doa khusus yang diajarkan Nabi SAW, karena hadisnya dhaif. Wastithna al-fa'li minha.
Dan hadis ini juga menjelaskan pengecualian al-fa'lu, bahwa itu dibolehkan. Sebagaimana juga ditegaskan dalam hadis sebelumnya. Jadi, kita bersikap optimis dengan kalimat-kalimat yang baik, itu boleh dan bahkan dianjurkan. Dalil yang berikutnya, wa an ibni Mas'udin marfu'an. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atiyaratu syirkun. Beliau bersabda, takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Wa ma minna illa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian berkata, tidaklah seorang dari kami kecuali terancam takut sial atau tertimpa takut sial. Walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dengan tawakal. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Wa ja'ala akhirahu min qauli Ibnu Mas'ud. Namun At-Tirmidzi menjelaskan bagian akhir hadis ini dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu dari kata wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Tidak seorang pun dari kami kecuali takut sial, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dengan tawakal. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah berkata, munasabatul hadits lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab yang kita bahas. Annahu yadullu ala anna tiyarata syirkun. Bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa takut sial itu adalah syirik. Ditunjukkan dengan nas yang tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Juga dalil yang berikutnya, terdapat nas yang tegas bahwa takut sial itu syirik. Sebagaimana kata penulis rahimahullah, wali Ahmad min hadits Ibni Amr, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Contoh kasus yang kita sebutkan tadi, kalau seseorang tidak jadi menikah atau tidak mau menikah di bulan Muharram karena takut sial, maka ini adalah nas yang tegas langsung dari lisan Rasulullah SAW bahwa itu adalah syirik. Pertanyaannya, syirik besar atau syirik kecil? Tergantung keyakinan. Kalau dia meyakini bulan Muharram itu berpengaruh dengan sendirinya, dapat membuat pernikahan tidak langgeng, maka menjadi syirik besar. Tapi kalau dia yakini itu hanya sebab Allah yang menakdirkan, maka syirik kecil. Karena seakan dia bersekutu bersama Allah dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab. Tetapi jemaah sekalian, kalau kemudian melibatkan dukun, maka tidak ada lagi syirik kecil. Sebagaimana sudah pernah kita bahas di beberapa bab sebelumnya, mempercayai para dukun adalah syirik besar. Dan tidak jarang orang yang mau menikah, diundanglah dukun yang disebut ahli primbon untuk mencari tahu mana tanggal keberuntungan agar pernikahan dilakukan padanya dan mana tanggal sial untuk dihindari. Ada banyak kasus tidak ditemukan oleh si dukun tersebut tanggal keberuntungan, semua tanggal sial katanya. Tapi katanya juga ada solusi. Persembahkan sesajen, sembelih hewan untuk dipersembahkan kepada makhluk tertentu yang bahkan mereka yakini makhluk itu adalah penguasa di pantai mereka ataupun di gunung mereka. Maka ini menjadi kesyirikan yang bertumpuk. Meyakini itu adalah hari sial untuk menikah, sudah syirik.
Percaya kepada dukun, syirik yang lain. Mempersembahkan sesajen kepada selain Allah berupa hewan sembelihan, syirik yang lain. Ini sudah kita bahas. Termasuk syirik menyembelih untuk pengagungan atau persembahan kepada selain Allah. Meyakini di pantai dan di gunung mereka ada penguasa selain Allah, maka itu syirik yang lain. Subhanallah, banyak dosa syirik di dalamnya. Lanjutan hadis, qalu, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ma kafaratu dzalik?" Wahai Rasulullah, apa kafarah takut sial? Atau apa yang dapat menghilangkan rasa takut sial? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antakul au an yakul," hendaklah seseorang membaca, "Allahumma la khaira illa khairuka." Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Engkau tetapkan. Wala tayra illa tayruka, dan tidak ada keburukan, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tetapkan. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada yang berhak disembah selain Engkau. Dan ini adalah doa yang sahih. Apabila kita takut sial, bacalah doa ini doa khusus. Boleh juga membaca doa-doa secara umum, menghilangkan rasa takut sial itu dari hati kita, dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala keburukan. Kita masuk dalil yang terakhir. Walahu min hadithil Fadl ibn Abbasin. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Innama tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Hanyalah at-tiyarah, syirik takut sial itu adalah apa yang membuat kamu melakukan sesuatu atau menghalangi kamu melakukannya. Jadi hadis ini memberi pelajaran. Orang yang takut sial bisa jadi karena rasa takut sialnya dia melakukan sesuatu. Atau bisa jadi kebalikannya, karena dia takut sial dia tidak jadi melakukan sesuatu. Yang pertama, dia melakukan sesuatu karena beranggapan itu dapat menghilangkan kesialan. Yang kedua, dia tidak jadi melakukan sesuatu karena meyakini itu adalah sial. Jadi sama saja, dua-duanya adalah syirik. Meskipun juga jemaah sekalian, hadis ini ada perselisihan ulama atas kesahihannya. Sebagian ulama mendoifkan, namun dari segi makna benar, karena sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah memberikan kesimpulan, munasabatul haditsain lil bab, kesesuaian dua hadis terakhir dengan bab yang kita bahas. Anna fihi ma bayanan li haqiqati at-tiyarah asy-syirkiyah. Bahwasanya pada kedua hadis ini ada penjelasan tentang hakikat takut sial yang syirik, yaitu yang membuat seseorang melakukan sesuatu karena takut sial, atau yang menghalangi seseorang melakukan sesuatu karena takut sial. Tapi jemaah sekalian, yang menjadi inti permasalahan adalah keyakinan di dalam hati. Jadi sama saja, meskipun seseorang itu awalnya takut melakukannya karena khawatir kesialan, namun pada akhirnya dia lakukan, tetapi hatinya masih tetap takut ini bisa mendatangkan kesialan, maka itu sama saja. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan di sini ada faidah sebagai penutup. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan dari dalil-dalil yang kita bahas, untuk menghilangkan rasa takut sial itu ada 3. Yang pertama, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah berjanji, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah yang satu saja, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Artinya Allah pasti menolongnya.
Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya, baik dengan doa umum ataupun doa khusus yang disebutkan dalam riwayat yang telah kita sebutkan, yaitu Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Engkau tetapkan, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tetapkan, dan tidak ada yang berhak disembah selain Engkau. Yang ketiga adalah hilangkan rasa takut sial itu dari hati kita dan tetap melakukan apa yang sudah menjadi hajat kita. Kalau ingin menikah di bulan Muharram, tetap lakukan. Buang semua takut sial di hati kita, menikahlah. Kalau takut melakukan suatu hajat karena bertepatan dengan tanggal 4 atau tanggal 13, maka buang itu dari hati kita dan tetap lakukan yang menjadi hajat kita. Karena Nabi SAW mengatakan, man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Walhamdulillah, inilah pembahasan bab yang ke-28 dari kitab At-Tauhid. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq.